Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari. Saya dari Prodi D3 Gizi kelas B. NIM saya PO 7131124096. Yang Anda unggah berasal dari situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Berita tersebut menginformasikan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memperkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempat F-15X dari Amerika Serikat yang dipublikasikan pada tanggal 22 Agustus 2023. Pembelian ini merupakan bagian dari upaya modernisasi alutsista alat utama sistem persenjataan TNI untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia. F-15X adalah varian terbaru dari jet tempur F-15 yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir, memberikan keunggulan dalam kecepatan, jangkauan, dan daya tempur. Informasi lebih rinci atau ingin membahas aspek tertentu dari pembelian ini, silakan beritahu saya. DPR anggaran senilai 48 miliar untuk gorden sekjen sudah 13 tahun tak diganti seperti kain pel. Berita ini tampaknya mengulas tentang anggaran yang dialokasikan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sebesar 48 miliar untuk penggantian gorden. Dalam berita ini ada pernyataan dari Sekjen atau Sekretaris Jenderal yang mengatakan bahwa gorden tersebut sudah 13 tahun tidak diganti dan saat ini kondisinya sangat buruk, bahkan disampaikan seperti kain pel. Analisis isu ini membuktikan menimbulkan kontroversi di publik karena menyangkut anggaran besar yang dialokasikan untuk hal yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, yaitu penggantian gorden. Namun, pernyataan Sekjen menunjukkan bahwa penggantian ini dianggap penting karena kondisi gorden yang sudah sangat buruk setelah 13 tahun. Anggaran ini juga bisa menjadi topik diskusi terkait penggunaan dana publik oleh lembaga pemerintahan dan prioritasnya. Publik mungkin bertanya-tanya apakah dana sebesar itu proporsional atau bisa digunakan untuk keperluan lain. Yang lebih mendesak, gambar yang diunggah berisi artikel yang melaporkan tentang pemberian remisi kepada 1755 narapidana dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia HUT RI ke-78 dengan 2.606 diantaranya langsung dibebaskan. Kebijakan remisi ini merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia sebagai penghargaan kepada narapidana yang berperilaku baik selama menjalani masa hukuman. Remisi ini diberikan berdasarkan pertimbangan seperti perilaku narapidana, lamanya masa hukuman yang sudah dijalani, serta tindak pidana yang dilakukan. Biasanya kebijakan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para narapidana untuk berperilaku baik selama berada di lembaga permasyarakatan serta membantu mengurangi kepadatan di penjara. Dalam konteks sosial, pemberian remisi di hari-hari besar seperti HUT RI mencerminkan upaya pemerintah untuk menunjukkan sisi kemanusiaan dan keadilan sosial dalam sistem pemasyarakatan. Hal ini juga menjadi simbol bahwa negara memberikan kesempatan kedua kepada narapidana yang dinilai sudah layak mendapatkan pengurangan hukuman atau bahkan kebebasan. Namun, kebijakan remisi ini juga terkadang memunculkan kontroversi, terutama jika diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam kasus berat seperti korupsi atau tindak pidana terorisme. Meski begitu, pemerintah memiliki prosedur dan kriteria yang ketat dalam proses pemberian remisi, sehingga kebijakan ini tetap dijalankan dengan pertimbangan hukuman dan etika yang seimbang. Gambar tersebut berasal dari berita CNN Indonesia yang menyebutkan bahwa Indonesia akan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton hingga akhir 2023. Keputusan ini kemungkinan diambil sebagai upaya mengantisipasi kekurangan pasokan beras di dalam negeri, memastikan stabilitas harga pangan dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Analisis kebijakan, satu alasan, impor kebijakan. Impor beras ini kemungkinan besar dilatar belakangi oleh faktor-faktor seperti kekeringan, perubahan iklim atau gagal panen yang mengurangi produksi beras lokal. Dalam kondisi ini, pemerintah cenderung mengambil langkah cepat untuk menutupi kekurangan melalui impor. Pengaruh terhadap pasar lokal atau kebijakan impor ini dapat mempengaruhi petani lokal, terutama jika harga beras impor lebih murah. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan pendukung bagi petani lokal agar mereka tetap kompetitif dan terlindungi. Ketiga, ketahanan pangan impor. Beras juga merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan untuk menghindari krisis pangan yang lebih besar. Ini bisa menjadi langkah sementara untuk menjaga ketersediaan stok nasional. 4. Efek pada harga beras dengan pasokan tambahan dari impor, harga beras diharapkan tetap stabil atau bahkan turun. Mengurangi tekanan inflasi terutama bagi masyarakat dengan pendapatan rendah yang sangat bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok. Secara keseluruhan, kebijakan impor beras adalah langkah strategis dalam jangka pendek untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan beras dalam negeri, namun harus disertai dengan kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri. Berasal dari berita yang menyatakan bahwa Presiden Indonesia memberikan respon pemerintah terhadap dampak El Nino pada 18,8 juta KPM keluarga penerima manfaat. El Nino adalah fenomena cuaca yang menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah sehingga berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dalam konteks ini, pemerintah kemungkinan memberikan bantuan langsung, tunai, BLT atau intervensi lainnya untuk mengurangi beban masyarakat akibat kondisi tersebut. Analisis kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah bentuk tanggapan terhadap krisis yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Bantuan sosial ini membantu memastikan masyarakat terdampak El Nino dapat terus memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Dengan demikian, kebijakan ini ditunjukkan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat yang paling rentan. Sangkut paut ke Pancasila, kebijakan tersebut memiliki kaitan erat dengan beberapa sila dalam Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bantuan ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap warga negara yang mengalami kesulitan akibat bencana alam. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan yang kemungkinan muncul karena dampak perubahan iklim dan mencerminkan upaya untuk menjamin kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memberikan bantuan langsung kepada 18,8 juta KPM, pemerintah memastikan bahwa bantuan tersebut didistribusikan secara merata dan adil, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial di mana kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.